Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Bulughul Maram pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan bab yang baru, yaitu babul aniyah, bab yang berkaitan dengan bejana ataupun wadah. Kita telah membacakan hadis yang pertama di dalam bab ini dan telah menerangkan maknanya, kemudian beberapa masail atau permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam hadis ini. Marilah kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Orang yang meminum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, sebenarnya dia hanyalah memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara ittifaq. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh keduanya dari satu jalur sahabat. Di sini adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini sebenarnya adalah masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini setelah hadis dari Hudzaifah Ibnul Yaman? Karena di dalam riwayat ini ada tambahan keterangan, yaitu di ujung hadisnya terdapat ancaman yang keras bagi orang yang meminum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Otomatis orang yang meminum dengan menggunakan bejana dari emas lebih layak mendapatkan ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Adapun riwayat yang pada pertemuan lalu kita bahas, yaitu riwayat dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman, dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian kita membawakan sababul wurudnya, sebab datangnya hadis ini. Akan tetapi pada pertemuan yang lalu di dalam sababul wurudnya tidak diterangkan bejana apa yang digunakan untuk minum. Apakah bejana emas atau bejana perak?
Karena penegasan riwayatnya adalah sabda Nabi SAW, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Riwayat yang kita bawakan, sababul wurud yang kita bawakan pada pertemuan yang lalu, tidak menerangkan apakah bejananya terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Akan tetapi ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain yang menunjukkan dengan tegas bahwasannya bejananya terbuat dari perak. Bejananya terbuat dari perak. Ya, dikatakan dalam riwayat tersebut, riwayat Imam Muslim, bahwasannya kami, kata para tabi'in, pernah bersama Hudzaifah di Al-Madain. Ya, Al-Madain suatu kota di daerah Persia. Karena Hudzaifah ibnul Yaman tinggal di Al-Madain. Kemudian Hudzaifah pun meminta agar dibawakan air untuk minum. Nah, pada pertemuan yang lalu juga tidak disebut siapa yang membawakan airnya. Hanya dikatakan seorang laki-laki Majusi. Seorang laki-laki Majusi. Tetapi di riwayat ini disebut namanya. Namanya adalah Dihqon. Namanya adalah Dihqon. Seorang Majusi, yaitu di antara pembesarnya, ya, di antara pembesar kaum Majusi ketika itu, membawakan air tetapi di dalam wadah yang terbuat dari perak, dengan tegas disebut fiddah, yaitu dengan perak. Maka pun dilempar oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi riwayat yang lain menerangkan siapa namanya, kemudian menerangkan terbuat dari apa bejana tersebut. Kemudian di ujung hadis ada tambahan, fa inna lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya barang-barang tersebut, yaitu bejana yang terbuat dari emas maupun perak, adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian nanti di akhirat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada tambahan yaumal qiyamah. Ada tambahan yaumal qiyamah. Tapi inti dari hadis tersebut adalah larangan meminum dengan menggunakan emas maupun perak. Hanya ini sebagai penegasan saja, ya. Yang dikisahkan oleh Hudzaifah adalah bejana yang terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Makanya di sini ada kaitannya dengan hadis Ummu Salamah. Kan disebut saja di sini minum. Meminum saja. Nanti ada pembahasannya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, ya, kita kembali ke hadis dari Ummu Salamah. Ucapan beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Ummi Salamah. Maknanya aku juga meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, beliau adalah salah satu di antara Ummul Mukminin, ya, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Hindu. Biasanya kita nyebutnya Hindun. Tapi para ulama menyebutnya Hindu. Hindu ataupun Hindun, ya, tidak mengapa. Hindu bintu Abi Umayyah, Hudzaifah ibnul Mughirah. Seorang Quraisy, ya, dari Bani Makhzumiyah. Dari Bani Makhzumiyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri dari sahabat yang mulia juga, Abu Salamah. Abu Salamah. Dan beliau, Abu Salamah, adalah salah seorang saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara susu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummu Salamah, ayahnya beliau adalah seorang yang mulia, seorang yang mulia, yang dermawan. Ya, namanya tadi siapa? Hudzaifah ibnul Mughirah. Ya, kunyahnya Abu Umayyah. Seorang dermawan yang suka memberikan bantuan bekal kepada para musafir.
Ya, sehingga beliau mendapatkan julukan Zadur Rabbi. Zadur Rabbi. Zad artinya apa? Bekal. Jadi dia senantiasa memberikan bekal kepada orang-orang yang melakukan perjalanan. Ibu beliau, ya, ibu dari Ummu Salamah adalah Atikah bin Amir bin Rabi'ah, ya, dari kalangan yang bagus nasabnya. Dan Ummul Mukminin ini, yaitu Ummu Salamah ini adalah salah seorang di antara wanita yang ahli fikih. Di samping beliau banyak meriwayatkan hadis, beliau juga ahli fikih. Ya, beliau juga ahli fikih. Maka beliau dikaruniai, ya, 4 orang anak dengan pernikahan beliau dengan siapa? Abu Salamah. Di antaranya anak beliau adalah Salamah, kemudian Umar, kemudian Dzurrah, kemudian Zainab. Dan salah seorang di antara anak beliau, yaitu Umar ibnu Abi Salamah, adalah di dalam perawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya telah dinikahi, ya. Ketika Abu Salamah wafat, maka Ummu Salamah berdoa. Beliau mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku. Wakhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah tersebut, yaitu kehilangan seorang suami yang sangat dicintai, dikatakan sebagai laki-laki yang terbaik. Ya. Maka Ummu Salamah pun bergumam, siapa gerangan laki-laki yang lebih baik dari suamiku ini? Karena bagi dia Abu Salamah adalah orang yang sangat sempurna, mana mungkin ada yang lebih baik dari beliau. Tetapi karena Nabi SAW mengajarkan doa tersebut, maka Ummu Salamah sami'na wa ata'na, dengar dan taat, tetap berdoa. Maka akhirnya, ya, setelah selesai masa idahnya, masa penantian, ya, seorang yang ditinggal wafat oleh seorang laki-laki, idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kurang lebih setelah selesai dari idahnya, maka banyak yang melamar. Di antaranya adalah Abu Bakar, tetapi beliau menolaknya. Di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab, tetapi beliau menolaknya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melamarnya. Akan tetapi Ummu Salamah ketika itu agak keberatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah wanita pencemburu. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kalau engkau seorang wanita yang pencemburu, maka Allah akan menghilangkan kecemburuanmu. Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang yang sudah tua. Kata Nabi SAW, jika engkau wanita yang tua, aku justru lebih tua. Kemudian Ummu Salamah juga mengatakan, ya Rasulullah, tetapi aku banyak anak yatim ya Rasulullah. Justru karena engkau memiliki banyak anak yatim, maka Allah dan Rasulnya yang akan menanggungnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dinikahilah, ya, Ummu Salamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya terjawab. Ternyata orang yang menggantikan Abu Salamah adalah orang yang terbaik di seluruh alam, ya, makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah adalah wanita keberapa yang dinikahi oleh Nabi SAW? Urutan keberapa? Ummul Mukminin urutan ke-6. Kita urutkan saja dengan nadham, kan? Khalili, Saba, Aqli, Hula, Zaini, Halatin, huruf H, Hindu bintu Abi Umayyah, ke-6. Ya, urutan yang ke-6 dari Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna.
Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Ummu Salamah adalah seorang yang pertama kali melakukan hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia bersama suaminya ketika itu. Kemudian beliau pun ya hijrah ke Madinah. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat dari hijrah, tahun keempat Hijriyah. Ya, kemudian beliau wafat di Madinah, ya, dimakamkan di pekuburan Baqi, ya, pada tahun 62 Hijriyah. 62 Hijriyah, dan beliau adalah beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir wafatnya. Jadi beliau adalah istri Rasulullah SAW yang terakhir kali wafat, radhiyallahu anha. Ini adalah sedikit yang berkaitan dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Adapun kalau dibahas secara khusus, banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari perjalanan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bisa ya dijadikan satu kajian full ya membahas perjalanan istri-istri Rasulullah SAW. Banyak sekali faedah-faedahnya, ya, faedah yang berkaitan dengan adab, faedah yang berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu riwayat, faedah yang berkaitan dengan fikih. Karena nanti diterangkan bagaimana ya kecerdasan beliau di dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan fikih. Ya, kita cukupkan sedikit saja biografi beliau. Yang jelas beliau adalah salah satu di antara istri Rasulullah SAW yang ahli hadis dan ahli fikih, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini tadi yang kita bawakan dari Ummu Salamah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ashribah, kitab minuman, dengan lafaz yang seperti tadi, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak. Adapun dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Ali bin Mushir, ya, yang pernah kita bahas di dalam hadis tentang anjing. Ali bin Mushir dari Ubaidillah, dari Abdullah al-Umari, dari Nafi, ya, dari Zaid bin Abdullah, dari Abdullah ibni Abdurrahman, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ada tambahan riwayat. Sebagaimana di dalam hadis ini riwayat dari Ali bin Mushir ada tambahan riwayat, maka di dalam hadis tentang anjing pun ada tambahan riwayat, yaitu riwayat apa? Fal yurikhu, maka tuangkanlah airnya. Itu dari riwayat Ali bin Mushir yang meriwayatkan hadis ini dengan tambahan. Maka di dalam riwayat ini beliau pun memberikan tambahan. Riwayatnya berbunyi, innalladzi ya'kulu wa yashrabu, sesungguhnya orang yang makan dan minum. Ada tambahan apa? Makan. Innalladzi ya'kulu wa yashrabu, sesungguhnya orang yang makan dan minum fi aniyatil fiddah wadh-dhahab, dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas. Ada tambahan lagi emas. Ada tambahan lagi bejana emas. Maka karena riwayat beliau ini riwayat yang menyendiri, maka Imam Muslim mengatakan, ya, karena riwayat ini ada di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan walaysa fi hadithi, ya, walaysa fi hadisi ahadin minhum ya dzikrul aqli wadh-dhahab illa fi hadisi Ibni Mushir. Tidak ada satupun, ya, dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini penyebutan kata emas kecuali dari riwayat Ibnu Mushir, yaitu Ali bin Mushir.
Jadi riwayatnya menyendiri. Akan tetapi telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya Ali bin Mushir adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya. Hanya saja riwayatnya ini menyendiri. Maka riwayatnya dari sisi sanad adalah riwayat yang apa? Ya, para ulama memasukkan ke dalam riwayat yang syadz secara apa? Secara sanadnya. Akan tetapi maknanya sahih. Karena didukung dengan hadis-hadis yang lain. Ya, maknanya sahih karena didukung dengan riwayat yang lainnya. Kemudian riwayat yang lain yang mendukung riwayat ini adalah sebuah riwayat dari Ummu Salamah juga yang berbunyi man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin. Barang siapa yang minum dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naron min jahannam. Maka dia sebenarnya hanyalah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Di sini juga ada tambahan kata apa? Emas. Artinya jalur-jalur yang banyak menunjukkan bahwasanya maknanya adalah sahih. Tetapi kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya membawakan riwayat meminum dari bejana yang terbuat dari perak saja? Karena riwayat ini yang disepakati sahihnya baik secara sanad maupun matan ataupun redaksinya. Maka dipilih oleh beliau riwayat yang berisi tentang larangan meminum dari bejana yang terbuat dari perak. Tetapi hakikatnya baik minum dari bejana yang terbuat dari perak maupun emas semuanya terlarang. Ya, beliau hanya membawakan riwayat yang paling sahihnya, karena ini adalah kitab mukhtasar atau ringkasan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan orang yang meminum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak dikatakan apa? Innama yujarjiru. Jarjarah ini maknanya adalah suara jatuhnya air, baik jatuh di dalam perut maupun di aliran yang lainnya. Itu disebut sebagai jarjarah. Suara bergemuruh, suara gemuruh atau suara gemericik. Itu asal kata secara bahasanya. Ya, suara jatuhnya air ke dalam perut itu disebut jarjarah. Makanya ini di sini adalah sebagai kiasan, sebagai kiasan. Bahwasanya seorang itu apabila minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, seakan-akan dia sedang memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Tentunya kalau dia sedang minum dengan menggunakan bejana dari perak, belum tentu perutnya kepanasan. Bisa saja dia meminum air yang dicampur dengan es. Tentu secara amal yang diminum adalah air yang dingin, tetapi balasannya nanti di akhirat adalah dimasukkan ke dalam perutnya api dari neraka. Maka ini sebagai kiasan atau majas. Amalnya bisa saja dia minum sesegar-segarnya air, sedingin-dinginnya air, tetapi balasannya adalah seberat-berat azab, yaitu naru jahannam. Jahannam adalah api yang besar. Kenapa dikatakan jahannam? Jahannam itu berasal dari bahasa Ajam, non Arab. Yaitu berasal dari bahasa Ibrani, kahannam. Yang maknanya adalah al-ba'idatul qa'ri, yang dalam dasarnya. Jadi lubang yang dasarnya sangat dalam itu disebut sebagai kahannam. Kemudian berubah menjadi jahannam, kemudian berubah menjadi jahannam.
Makanya orang-orang Arab ketika menyebut sumur yang dalam disebut apa? Bi'ru jahannam. Sumur jahannam. Bahkan sekarang malah digunakan untuk obat malah ya. Atau itu hajar jahannam. Itu berasal dari kata jahannam yang maknanya adalah lubangnya, ya, dasar lubangnya itu sangat dalam. Ya, karena neraka jahanam sebagaimana pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bersama Nabi SAW sedang duduk, terdengar suara yang keras. Suara yang keras. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian suara apa itu tadi?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah sebuah batu yang besar yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya. Jadi sangat dalam. Maka makna jahanam asalnya adalah al-ba'idatul qa'ri, yang dalam dasarnya atau lubangnya. Atau bisa juga berasal dari kata al-jahumah. Al-jahumah yang maknanya adalah al-ghilzah. Al-ghilzah yang artinya keras atau kasar. Karena azab neraka jahanam adalah azab yang sangat keras. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan makna perkata di dalam hadis ini. Jadi intinya di dalam hadis ini terdapat dalil wa'id, ya, dalil apa? Dalil ancaman. Dalil ancaman bagi orang-orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Adapun yang berkaitan dengan masail atau permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari hadis ini, ya, karena masih ada kaitannya dengan hadis yang lalu, maka ya kembali kita urutkan saja, ya, biar lebih lengkap, sekaligus memurojaah apa-apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi pembahasan yang pertama adalah hukum makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, telah kita terangkan bahwasanya tidak boleh, ya, bagi seorang mukmin makan maupun minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini adalah kesepakatan dari 4 mazhab. Ya, kesepakatan dari 4 mazhab. Itu dari mazhab Hanafi, sebagaimana diterangkan oleh Imam Az-Zailai di dalam kitab beliau Tabyinul Haqa'iq, kitab fikih mazhab Hanafi, Tabyinul Haqa'iq, syarah Kanzud Daqa'iq. Ini kitab yang muktamad di dalam mazhab Hanafi. Imam Az-Zailai mengatakan diharamkan menurut mazhab Hanafi. Demikian juga di dalam mazhab Maliki juga diterangkan, ya, diterangkan tentang keharamannya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Hattab di dalam kitab beliau Mawahibul Jalil, syarah Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ini kitab yang sangat populer di dalam mazhab Malik. Jika pengikut mazhab Maliki, ya, mendapatkan suatu permasalahan, kemudian mereka kebingungan menjawabnya, maka mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Syekh Khalil. Karena Syekh Khalil ini adalah ulama yang menyeleksi, ya, pendapat-pendapat mazhab Malik. Maka kitab Mukhtasar Khalil adalah kitab yang paling lengkap masailnya. Permasalahannya paling lengkap, kemudian paling populer. Maka seorang yang bisa menguasai kitab Mukhtasar Khalil di dalam mazhab Maliki, maka dia benar-benar menjadi faqih mazhab Malik. Suatu ketika Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, salah seorang di antara guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
dan beliau termasuk syekh dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, pernah mendapati satu permasalahan di dalam kitab Mukhtasar Khalil. Gara-gara permasalahan itu, beliau meliburkan kajiannya sehari penuh. Sehari penuh libur kajian, gara-gara meneliti satu permasalahan yang ada di dalam kitab Mukhtasar Khalil. Belum ketemu bagaimana cara memecahkannya. Akhirnya setelah beliau berusaha, akhirnya beliau dapat menemukan jawabannya. Libur kajian gara-gara satu permasalahan di dalam kitab Mukhtasar Khalil. Maka kedudukan kitab ini sangat tinggi ya di dalam mazhab Malik. Nah, di dalam kitab Mukhtasar Khalil, syarah Mukhtasar Khalil juga diterangkan keharamannya menurut mazhab Malik. Adapun di dalam mazhab Syafi'i ya telah kita terangkan ya di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Demikian juga di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir ya, syarah dari Mukhtasar Al-Muzani karya Al-Imam Al-Mawardi, juga diterangkan keharamannya menurut mazhab Syafi'i. Adapun di dalam mazhab Hambali diterangkan di dalam kitab Kasyaful Qina Anil Iqna ya, karya Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Demikian juga di dalam kitab Daqaiqu Ulin Nuha ya, kitab syarah Muntahal Irodat, juga diterangkan keharamannya. Bahkan telah dihikayatkan pula ijma ya, dihikayatkan pula ijma tentang keharamannya ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Telah dinukil ijma tentang haramnya makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini adalah masalah yang pertama. Dalilnya mana? Ya tadi dalil dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, kemudian dalilnya adalah riwayat Ummu Salamah ini. Kemudian dalilnya adalah sebuah riwayat yang kita belum bacakan kemarin dari Al-Bara ya, dari Al-Bara ibnu Azib. Al-Bara ibnu Azib. Dari riwayat Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian riwayat dari Ummu Salamah, kemudian riwayat dari Al-Bara ibnu Azib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara, memerintahkan kepada kami ya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Diperintahkan 7 perkara dan dilarang dari 7 perkara. Salah satunya larangannya adalah wa'ani syurbi fil fiddah, dan kami dilarang dari minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Maka sesungguhnya barang siapa yang minum dengan menggunakan bejana tersebut di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Nah, kemudian hadis ini yang luar biasa. Hadis ini, hadis yang panjang ini, perintah tentang 7 perkara, larangan tentang 7 perkara, ini dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Id di dalam kitab beliau Al-Ilmam. Al-Ilmam bi ahaditsil ahkam. Al-Ilmam bi ahaditsil ahkam. Kemudian beliau syarah hadis ini. Beliau jelaskan hadis ini, riwayat ini. Maka beliau menjelaskan di dalam kitab Syarhul Ilmam, faidah yang didapatkan dari hadis ini lebih dari 400 faidah. Dari hadis ini berapa? Lebih dari 400 faidah. Ya, di dalam kitab Syarhul Ilmam karya Imam Ibnu Daqiqil Id. Ini luar biasa. Para ulama ketika ya menggali faidah dari hadis, maka tidak tanggung-tanggung. Satu hadis lebih dari 400 faidah. Ya, kalau kita mungkin baru 1 atau 2 udah bingung, faidah apa lagi yang bisa diambil dari hadis ini. Tapi para ulama luar biasa. 400 faidah lebih ya dari satu hadis. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan haramnya meminum ataupun makan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Ini masalah yang pertama.
Masalah yang kedua adalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak, tetapi bukan untuk makan maupun minum. Bukan untuk makan maupun minum. Apa hukumnya? Maka ada pula nukilan ijma, ya. Ada pula nukilan ijma tentang haramnya menggunakan bejana emas dan perak meskipun tidak digunakan untuk makan maupun minum, ya. Seperti digunakan untuk menyimpan alat bercelak misalkan, atau digunakan untuk menyimpan minyak wangi dan yang semisalnya. Maka ada nukilan ijma. Meskipun nukilan ijma ini banyak dari kalangan ulama mutaakhirin belakangan yang menentangnya, ya, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Tetapi yang jelas kesepakatan 4 mazhab bahwasanya menggunakan bejana emas maupun perak selain untuk makan dan minum juga tidak diperbolehkan. Ini kesepakatan 4 mazhab. Ya. Ini juga diterangkan di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan tadi. Ya, meskipun ada ya nukilan ijma, ya, nukilan ijma. Kalaupun tidak ijma, yang jelas merupakan pendapat kebanyakan para ulama, ya. Di antaranya, ya, pendapat yang mengatakan tidak ada ijma, adalah sebuah riwayat dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu menyimpan beberapa rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya disimpan dalam sebuah tempat, wadah yang kecil. Di dalam sebuah wadah yang kecil disebut al-juljul. Al-juljul ini maknanya sebenarnya lonceng. Maknanya sebenarnya adalah lonceng. Tetapi dimutlakan untuk setiap wadah yang kecil. Wadah yang kecil ini terbuat dari perak. Berarti kan tidak digunakan untuk apa? Tidak digunakan untuk makan maupun minum, tetapi hanya untuk menyimpan sesuatu. Nah, disimpan di dalamnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada di antara para sahabat yang sakit, maka mereka membawa wadah yang yang di dalamnya ada air, kemudian diserahkan kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mencelupkan rambut Rasulullah SAW ke dalam air tersebut untuk berobat. Kemudian dibawa lagi wadahnya, diminumkan kepada orang yang sakit dan sembuh atas izin Allah tabaraka wa taala. Karena apa-apa yang datang dari Nabi itu semuanya berkah, mengandung keberkahan. Rambutnya, apa-apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal juga memiliki sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sakit mata misalkan atau yang lainnya, maka beliau mencelupkan rambut tersebut, kemudian diangkat rambutnya, kemudian diminumkan airnya. Ini adalah diantara berobat, ya, dengan athar atau bekas-bekas dari Rasulullah SAW, dan dibolehkan, para ulama menjelaskan dibolehkan, tapi khusus atharnya Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya tidak, ya, adapun yang lainnya tidak. Ini adalah masalah yang keberapa? Masalah yang kedua. Jadi jumhur ulama mengharamkan penggunaan secara mutlak, ya, baik untuk makan ataupun selainnya. Sebagian ulama tadi berdalil dengan riwayat dari Ummu Salamah membolehkan. Seandainya dilarang, tentu Ummu Salamah tidak menggunakannya. Kenapa? Karena Ummu Salamah kan diantara yang meriwayatkan hadis tentang larangan minum menggunakan apa? Bejana yang terbuat dari perak. Mustahil beliau menggunakan, kalau menggunakan selain untuk makan dan minum juga dilarang, ya, karena beliau yang meriwayatkan hadisnya. Ini adalah masalah yang kedua. Kemudian jumhur ulama mengatakan meskipun tidak dikatakan bahwasanya menggunakan untuk selain makan dan minum adalah
sesuatu yang haram, tidak dikatakan seperti itu, kata jumhur ulama. Tetapi penyebutan makan dan minum adalah secara ghalibnya atau kebanyakannya atau kebiasaannya. Umumnya bejana ketika dibuat memang tujuannya untuk makan dan minum. Maka disebutkan perkara yang banyak digunakan, yaitu makan maupun minum. Adapun yang lainnya meskipun tidak disebutkan, masuk di dalam keumuman larangan tersebut. Ya, karena dikatakan tidak bisa meminumnya nanti di akhirat. Minum itu sebagai contoh saja, berarti menggunakan untuk yang lainnya pun tidak diperkenankan. Tetapi sekali lagi, memang tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya menggunakan selain makan pun dilarang. Maka ini kembali ke ijtihad para ulama. Nah, tapi kita katakan bahwasanya jumhur ulama dari 4 mazhab melarang secara mutlak. Sebagian ulama mutakhirin, ya, di antara Imam Asy-Syaukani tadi, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sun'ani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, membolehkan untuk selain makan maupun minum. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga adalah hukum, ya, mengoleksi, membuat bejana yang terbuat dari emas maupun perak hanya sekedar untuk dikoleksi saja. Ya, ini hukumnya apa? Maka jumhur ulama juga mengatakan haram. Ya, jumhur ulama juga mengatakan haram meskipun tidak digunakan. Karena sesuatu yang dimiliki, ya, itu ada sebagai apa di antaranya? Sebagai wasilah. Memiliki sesuatu adalah wasilah atau sarana untuk menggunakannya. Makanya meskipun tidak digunakan, walaupun sekedar dimiliki, menurut jumhur ulama tetap dilarang. Sebagaimana larangan menggunakan alat-alat yang melalaikan. Menggunakan alat-alat musik misalkan yang melalaikan. Tentu meskipun hanya sekedar menyimpannya juga dilarang karena wasilah untuk menggunakannya. Maka sebagaimana alat-alat yang melalaikan tadi dilarang memilikinya meskipun tidak digunakan, demikian pula bejana yang terbuat dari emas maupun perak sekedar dimiliki saja juga dilarang karena ada, ya, wasilah untuk menggunakannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun menurut madhab Hanafi, ya, madhab Hanafi, maka kalau sekedar dikoleksi maka tidak terlarang. Kalau sekedar dikoleksi maka tidak terlarang. Ini adalah masalah yang keberapa tadi? Masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, bagaimana, ya, hukum bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak, bersuci, wudu ataupun mandi. Ya, maka kesepakatan 4 mazhab bahwasanya bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, bersucinya adalah sah tetapi haram. Hukumnya haram tetapi bersucinya sah. Jadi dua hukum yang berbeda. Hukum menggunakan airnya untuk berwudu atau mandi sah, asal airnya tahur, suci mensucikan. Tapi dia melanggar apa? Melanggar larangan yang menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Ini menurut madhab yang 4, ya. Jadi wudunya sah, tetapi perbuatannya adalah suatu yang diharamkan. Karena antara bersuci, misalkan berwudu, dengan wadah yang digunakan untuk menyimpan airnya adalah dua perkara yang berbeda. Wadah ini adalah di luar ibadah, tidak bersambung dengan ibadah tersebut. Yang bersambung dengan ibadah tersebut adalah air, penggunaan airnya. Karena air adalah syarat apa? Syarat atau alat yang digunakan sebagai syarat sah bersuci. Sedangkan bejana bukan syarat sah. Ya, bisa saja kita berwudu langsung dari bak, ya. Makanya alatnya, ya,
yang digunakan untuk berwudu yaitu air adalah yang berkaitan dengan sah atau tidak sahnya wudu tersebut. Kalau airnya najis tentu tidak sah. Airnya tohir menurut jumhur ulama juga tidak sah. Akan tetapi wadah yang digunakan untuk menyimpan airnya itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya wudu tersebut. Hanya karena ada larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas, maka dia terkena dosa disebabkan karena apa? Penggunaan bejana tersebut. Ya. Jadi dari satu sisi dilarang, maka dari satu sisi airnya tetap suci, mensucikan. Ini adalah yang berkaitan dengan apakah bisa bersuci dengan air yang disimpan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Jadi wudunya, mandinya sah, tetapi dia melakukan perbuatan yang diharamkan menggunakan bejana tersebut. Kemudian pembahasan yang ke berapa? Masalah yang keberapa? Kelima. Menggunakan bejana ya mudobbab. Mudobbab artinya yang ditambal atau disambung dengan emas maupun perak. Ya. Jadi dobbah itu adalah potongan atau kawat ya yang terbuat dari emas maupun perak yang digunakan untuk menambal bejana yang rusak, baik berlubang ataupun terbelah. Itu namanya dobbah. Maka hukum dobbah ini, potongan kecil atau kawat itu hanya diperbolehkan apabila dobbahnya itu kecil dan menggunakan perak. Dobbahnya itu kecil dan menggunakan perak untuk kebutuhan atau hajat. Ada bejana yang terbuat dari kayu, terbelah. Kemudian ingin menghubungkan bagian yang terbelah tersebut, maka boleh menggunakan kawat yang terbuat dari perak, ataupun apabila berlubang maka boleh ditambal sedikit dengan tambalan yang terbuat dari perak, bukan dari emas. Adapun dobbah dengan menggunakan emas maka sepakat diharamkan. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan sedikit ya tambalan dari perak atau sedikit kawat yang terbuat dari perak untuk menghubungkan bagian bejana yang pecah ataupun terbelah adalah sebuah riwayat ya bahwasanya dari Anas bin Malik bahwasanya dikatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terbelah ataupun rusak. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Maka Nabi SAW ya membuat tambalan pada bagian yang rusak tersebut dengan kawat yang terbuat dari apa? Dari perak. Jadi hanya dibolehkan ya tambalan kecil atau kawat yang sedikit menggunakan perak apabila dengan tujuan ada hajah, bukan untuk menghias. Kalau sekedar ditempel untuk hiasan maka diharamkan, baik dengan perak apalagi dengan emas. Maka kata Asim, maka aku pun melihat bejana tersebut dan aku pun minum dari bejana tersebut. Ya, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dibolehkan ya dengan menggunakan sedikit tambalan atau sedikit kawat untuk menghubungkan bejana yang rusak dengan menggunakan perak, bukan emas. Adapun menggunakan emas maka masuk dalam keumuman keumuman larangannya, larangan menggunakan emas, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah masalah yang keberapa tadi? Kelima ya. Ya. Kemudian masalah yang keenam adalah hukum menggunakan ya bejana-bejana yang terbuat dari barang-barang atau terbuat dari logam yang mulia, yang lebih mahal dari emas dan perak. Logam yang mulia, yang mahal, yang berharga, tetapi tidak terbuat dari emas dan perak. Apa hukumnya? Misalkan terbuat dari apa? Dari zamrud atau yakut, ya, itu kan
bisa lebih mahal daripada emas maupun perak. Maka jumhur ulama mengatakan boleh menggunakan bejana-bejana tersebut, ya, meskipun harganya mungkin lebih mahal dari emas maupun perak. Ini adalah pendapat yang muktamad di dalam 4 mazhab, ya, pendapat yang muktamad di dalam 4 mazhab. Dibolehkan, ya, bahkan dinukil ijma oleh Imam Ibnu Hazm, ya. Tetapi yang benar adalah bukan ijma, ya. Yang benar bukan ijma, tapi tetap jumhur ulama. Dinukil ijma oleh Imam Ibnu Hazm tentang bolehnya menggunakan bejana selain emas dan perak, meskipun, ya, harganya lebih mahal. Di antara dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala. Ini dari Alkitab, dalil keumuman firman Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan seluruhnya di bumi, ya, bagi kalian. Jadi masuk ke dalamnya, ya, bejana yang terbuat dari yakut, dari apa? Dari zamrud. Maka hukum asalnya adalah halal, kecuali apa-apa yang diterangkan oleh dalil tentang apa? Keharamannya. Dan yang diterangkan oleh dalil tentang keharamannya hanyalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Zamrud tidak diterangkan haramnya, maka kembali ke hukum asal, halal. Yakut tidak diterangkan keharamannya, maka kembali kepada hukum asal tentang halalnya. Ini dalil dari apa? Dari Al-Quran. Adapun dalil kedua adalah yang diterangkan oleh Imam Az-Zarkashi, ya, Imam Az-Zarkashi, ya, pensarah kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan anna tansisan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-man'a bidh-dhahab wal fiddah yaqtadi ibahata ma'adaha. Bahwasanya nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nas yang tegas, pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan menggunakan emas dan perak menunjukkan atau memberikan konsekuensi bahwasanya penggunaan bahan selainnya itu dibolehkan. Ini kata Al-Imam Az-Zarkashi, ya, ketika mensarah kitab Al-Mughni. Jadi kitab Al-Mughni yang terkenal disyarah oleh 2 orang. Kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya, ketika mensarah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi, ya. Mukhtasar Al-Khiraqi itu disarah oleh 2 orang, di antara oleh Imam Az-Zarkashi. Kemudian yang kedua oleh Imam Ibnu Qudamah dengan nama Al-Mughni, ya. Jadi matan dari kitab Al-Mughni disyarah oleh Imam Asy-Syarqasi. Ya, Imam Asy-Syarqasi. Jadi tansis, ya, nas yang datang dari Nabi adalah datangnya larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka hal ini memberikan konsekuensi bahwasanya bahan yang lainnya boleh digunakan, ya, untuk membuat bejana tersebut. Ini adalah beberapa masail, ya, yang bisa diambil dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman dan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis Ummu Salamah, kalau tadi masih umum, ya, kalau tadi masih umum, hadis Hudzaifah maupun Ummu Salamah. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis Ummu Salamah ini, di dalam hadis ini pelajaran yang pertama, ya, terdapat dalil bahwasanya minum dengan menggunakan bejana perak termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena ada ancaman yang keras di dalamnya. Karena di antara ciri sesuatu itu disebut sebagai dosa besar adalah ada ancaman yang keras. Misalkan ada laknat, ya, Rasulullah SAW melaknat, maka karena ada kalimat laknat ini, maka itu disebut sebagai dosa besar. Atau dikatakan akan masuk ke dalam neraka, maka itu dikatakan sebagai dosa besar yang ancamannya keras. Itu salah satu cirinya. Atau disebutkan balasannya secara langsung. Misalkan dikatakan 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak pula diajak bicara, tidak pula disucikan dari dosa-dosa, bagi mereka azab pedih. Ini 4 ancaman. Berarti perbuatan yang dilanggar ini adalah suatu dosa besar. Ini diantara ciri dosa besar, yaitu ada
ancaman yang keras. Kemudian di antara perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, adapun dosa besar tidak bisa dihapuskan oleh berbagai ibadah seperti sholat. Ya kan? Ada beberapa dosa yang dihapus dengan sholat, ya. Ada ibadah yang dihapus dengan berpuasa dan yang lainnya. Tetapi dosa besar harus ada pertaubatan, harus bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Seandainya orang melakukan dosa besar, dia belum bertaubat, dan dosa besarnya selain syirik, maka tidak ada jaminan. Maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan azab. Tetapi tidak ada tidak ada penghapusan dari dosa-dosa besar melalui sholat maupun ibadah yang lainnya. Harus bertaubat. Seandainya tidak bertaubat, maka di bawah kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun kalau dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan berpuasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Maksudnya dosa-dosa kecil, meskipun dia tidak minta ampun. Meskipun dia tidak minta ampun akan diampuni. Ya, jaminan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar harus ada taubat. Seandainya tidak bertaubat, maka dibawa kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, di antaranya kenapa dosa besar itu sangat berbahaya? Karena dosa besar juga menyebabkan pelakunya kehilangan sifat adalah, ya. Sifat adalah kelayakan moral. Sifat adil dari orang tersebut apabila dia melakukan dosa besar, maka bisa hilang. Sehingga kesaksiannya bisa apa? Kesaksiannya bisa tertolak dan kewaliannya tidak diberlakukan sampai ia bertobat. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Kalau dia melakukan dosa besar, maka ini sangat berbahaya. Ancaman di akhirat jelas, ancaman di dunia adalah seperti tadi. Persaksiannya tidak diterima, perwaliannya tidak diterima sampai dia bertobat. Ini adalah di antara bahaya melakukan dosa-dosa besar. Kemudian ya pelajaran yang kedua, ya saya nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan sebagian di antara para a'imah, para imam berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, sekalipun pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Sebagian a'imah mengatakan pelaku dosa besar kafir, tetapi itu adalah pendapat yang lemah. Contohnya apa? Dosa besar yang menurut sebagian ulama pelakunya adalah kafir. Meninggalkan sholat 5 waktu. Jumhur ulama memang tidak mengkafirkan. Tapi dengan syarat apa? Orang tersebut tidak mengingkari kewajiban sholat. Ya, orang tersebut tidak mengingkari kewajiban sholat, hanya sekedar malas. Menurut jumhur ulama tidak sampai kafir, tetapi harus diminta oleh penguasa, dipaksa agar dia melaksanakan sholat. Jika dia sholat, maka itulah yang terbaik baginya. Jika dia kekeh tidak mau sholat, maka harus dibunuh. Ini menurut jumhur ulama. Jadi meskipun tidak kafir harus dibunuh kalau berada di bawah pemerintahan yang menegakkan syariat Islam secara sempurna, ya. Dipaksa oleh penguasa untuk sholat, tidak mau, dibunuh dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dia dibunuhnya sebagai mana hukuman had yang lainnya, seperti hukuman berzina. Berzina kan tidak kafir, cuma dosa besar. Tetapi makanya tadi dikatakan sebagian ulama mengatakan perbuatan dosa besar ada yang menyebabkan pelakunya kafir. Di antara perbuatan dosa besar adalah meninggalkan sholat. Di antara adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sholat, benar-benar meninggalkan, bukan sesekali meninggalkan, sekali sholat, benar-benar meninggalkan sholat secara keseluruhan, meskipun dia tidak mengingkari kewajibannya, dia meyakini wajibnya sholat, cuma malas, dan dia terus-terusan tidak pernah sholat. Bahkan sebagian ulama bukan terus-terusan, hanya beberapa kali sholat saja udah kafir. Tapi intinya beliau berpendapat bahwasanya orang tersebut apabila meninggalkan sholat adalah dihukumi sebagai orang yang kafir. Ini madhab Hambali. Solusinya bagaimana? Penguasa memaksa dia untuk kembali sholat.
Kalau dia sholat, maka itu yang terbaik. Kalau dia tidak mau sholat, maka dia harus dibunuh dan dikuburkan di pemakaman orang kafir. Dianggap sebagai orang yang murtad. Ini hukum di dunia. Hukum di dunia. Adapun nanti di akhirat, terserah Allah. Tapi penghukuman di dunia menghukumi sebagai zahir, sebagai orang kafir. Adapun misalkan di sisi Allah orang tersebut tidak kafir, itu urusan dia dengan Allah. Ini adalah dalam madhab Hambali. Jadi penghukuman di dunia zahirnya orang tersebut adalah kafir menurut madhab Hambali. Tetapi kayaknya ya hampir nggak ada orang yang dihukum seperti itu. Karena ketakutan duluan mungkin. Apalagi dihukumi sebagai orang yang kafir. Ini apabila penguasa ya di suatu negeri yang melaksanakan hukum Islam seperti itu ya secara keseluruhan. Maka kata Syekh Utsaimin, sebagian imam berpendapat di antara pelaku dosa besar ada yang kafir, meskipun ini pendapat yang lemah kata beliau. Tetapi tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mengatakan pelaku dosa kecil kafir, itu enggak ada. Dia melakukan dosa kecil kafir tidak ada. Adapun melakukan dosa besar tadi ada sebagian ulama yang mengkafirkan. Makanya dosa itu bertingkat-tingkat, ya dosa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bertanya, ya, sebagaimana riwayat sahabat yang mulia Abu Bakrah, Nabi pernah bertanya, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar saja bertingkat-tingkat, apalagi dosa yang kecil. Ya, sekali lagi. Sebagian ulama mengatakan pelaku dosa besar ada yang kafir, tetapi tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan pelaku dosa kecil kafir, tidak ada. Ya, ini menunjukkan dosa itu bertingkat-tingkat. Yang kecil bertingkat-tingkat, yang besar pun bertingkat-tingkat. Di dalam pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini kan tadi ada larangan minum ya, larangan minum. Dikatakan sebagai dosa yang besar, yang minum dengan menggunakan perak. Apakah makan juga sama? Ya, apakah makan juga sama? Ya, maka para ulama pun membahas. Kalau kita tinjau tadi dari riwayat-riwayat yang lainnya, kan ada tambahan makan tadi kan, ada satu riwayat siapa yang makan dan minum. Itu tambahan pertama. Tambahan kedua menggunakan emas, ya ada emasnya, ada lafaz emasnya. Kalau kita tinjau dari riwayat-riwayat yang ada, maka makan pun masuk dalam keumuman ancaman di dalam hadis ini. Ini kalau kita tinjau dari riwayat-riwayat yang ada. Tetapi misalkan kita tidak meninjau dari riwayat-riwayat yang ada, tetapi hanya memahami dari keumuman lafaz ini, maka tetap berlaku larangan makan dengan menggunakan bejana emas dan termasuk dosa besar. Kemudian larangan makan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan termasuk dosa besar, maka hukumnya secara keharamannya sama. Tetapi berkaitan dengan balasan di akhirat, maka tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kalau makan. Jadi apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap ya makan menggunakan bejana dari perak itu diharamkan. Tetapi balasan orang yang makan dengan menggunakan bejana perak tidaklah sama dengan balasan orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak. Karena nas yang datang adalah ancaman tadi, memasukkan api neraka ke dalam perutnya adalah yang berkaitan dengan minum menggunakan apa? Bejana dari perak. Meskipun makan dilarang, maka kata Syekh Utsaimin, kita cukup katakan haram makan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Cukup kita katakan seperti itu. Adapun balasannya Allahu a'lam. Jadi dua permasalahan, keharamannya disepakati, tapi balasannya Allahu a'lam. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena balasan yang disebutkan di dalam hadis adalah berkaitan dengan apa? Meminum. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Ya, cukup kita katakan haram makan menggunakan bejana terbuat dari perak.
Kemudian pelajaran yang kelima adalah di dalam hadis ini terdapat pelajaran al-jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Karena siksanya ya seperti amal perbuatannya. Jadi siksanya seperti amal perbuatan. Perbuatannya apa tadi? Meminum. Ini perbuatannya meminum. Maka balasannya pun nanti akan diminumkan ya dengan menggunakan air ya yang datang dari neraka jahanam. Nah, ini balasan sesuai dengan amal, sesuai dengan amal perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatannya, karena siksanya seperti amal perbuatannya. Ini adalah pelajaran keberapa? Ya, kemudian pelajaran terakhir di dalam hadis ini adalah penetapan adanya balasan di akhirat dan penetapan adanya siksa api neraka pada hari kiamat. Maka perkara ini adalah suatu perkara yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman. Keyakinan adanya negeri akhirat, keyakinan adanya neraka. Jadi di antara usul atau pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasannya neraka ataupun surga adalah dua makhluk Allah yang Allah telah ciptakan. Yang keduanya adalah makhluk yang dijadikan abadi. Ya, ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surga dan neraka dua makhluk Allah yang kekal. Jadi ada beberapa makhluk Allah yang dikecualikan dari kehancuran. Di antaranya adalah Arasy, di antaranya adalah surga, di antaranya adalah neraka. Ketika nanti seluruh makhluk dihancurkan, ada beberapa makhluk Allah yang dikecualikan. Ya, jadi kekalnya seorang mukmin ketika masuk ke dalam surga adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekalnya seorang kafir yang masuk ke dalam neraka, ini juga dinukil ijma dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun sebagian kalangan mutakhirin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita sepakat kalau surga kekal, tetapi neraka pada akhirnya akan dibinasakan. Ini sebagian kecil dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena rahmat Allah adalah mengalahkan murkanya. Tetapi pernyataan ulama Ahlus Sunnah sebagian kecil yang mengatakan neraka itu tidak kekal, itu bukan berarti penghuninya masuk ke dalam surga, tidak. Jadi misalkan sekian ya ribu tahun mereka diazab di dalam api neraka, kemudian bersamaan dengan itu nanti ketika neraka dilenyapkan, penghuninya pun ikut lenyap. Jadi tidak ada satupun ulama yang berpendapat nanti masuk ke dalam surga. Ini sedikit khilaf ya yang berkaitan dengan apakah neraka kekal atau tidak. Tetapi ada nukilan ya dari ulama Ahlussunnah yang lain ijma tentang kedua-duanya adalah kekal. Ya, ini sekedar ini aja pengetahuan saja. Jadi ada nukilan ijma kedua-duanya adalah makhluk Allah yang kekal. Yang masuk ke dalam neraka maka kekal di dalamnya. Yang masuk ke dalam surga maka kekal di dalamnya. Ya. Tadi khilaf tadi hanya berkaitan dengan lenyapnya neraka saja, bukan masuknya orang kafir ke dalam surga. Tidak ada pernyataan seperti itu. Ya, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita terangkan pada pertemuan hari ini. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum bejana yang terbuat dari kulit bangkai yang telah disamak. Maka hadis-hadisnya tentang hadis apa? Hadis tentang samak dari kulit bangkai. Apakah boleh digunakan? Berarti suci. Atau tidak boleh digunakan? Berarti najis. Itu nanti akan kita bahas pembahasannya. Ya, berkaitan dengan menyamak bangkai itu ada sekitar 7 pendapat di kalangan para ulama. Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan bagi jamaah yang belum jelas, maka silahkan. Ya, kalau udah jelas semua maka kita
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.